Halo semuanya, balik lagi nih sama gua. Jadi guys, pada video kali ini gue bakal sharing ke kalian gimana caranya membuat realistic mockup di Corel Draw. Nah, pada video kali ini gue menggunakan sampel mockup ataupun bahan windbreaker yang sebelumnya gue sudah pernah bikin tutorial yang sama tapi menggunakan bahan kaos guys. Jadi ini berbeda dari yang sebelumnya. Cuma dari segi tahapan gak jauh beda. Dan yang membedakan adalah sekarang kita menggunakan bahan yang belum warna putih. Nah, itu dia poinnya guys. Jadi mungkin kalian sudah sering melihat tutorial yang sejenis tapi menggunakan bahan yang sudah berwarna putih. Nah, kali ini gue kasih contoh ke kalian yang masih menggunakan bahan warna hitam. Nanti gue jelasin gimana caranya merubah warna hitam ini menjadi putih, lalu kemudian menjadi mockup dan bisa dirubah warna. Nah, seperti itu guys. Langsung saja kita ke tahapan yang pertama. Oke, pertama-tama kalian harus men-setting eh, jarak perpindahan dari si anak panah. Caranya gimana? Di sini guys. Kalian bisa setting 40 ataupun berapa, yang penting jaraknya bisa melewati ini guys. Jadi ke sini nggak numpuk. Kita contohkan saja 35 atau 30. Sepertinya sudah cukup. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk seperti ini. Nah, kalian tidak perlu memindahkan lagi seperti ini untuk ngapasin, tapi kalian tinggal tekan anak panah, udah balik seperti semula. Oh ya guys, satu lagi buat kalian yang mungkin nanti gua agak kecepatan ngejelasinnya, kalian bisa lihat apa yang gua pencet ataupun gua klik atau gua tulis di sebelah sini. Nah, nanti kalian bakal ngelihat status keyboard dan mouse-nya di sini. Jadi kalian bisa pastiin ataupun lihat shortcut-nya di sini. Oke guys. Oke, lalu kemudian setelah itu kalian kita hapus dulu tadi bekasnya. Kita lock dulu biar nggak susah waktu proses seleksi. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian ke ini, pen tool. Kalau kalian tidak muncul ini, kalau belum diklik mungkin kalian akan muncul seperti ini. Nah, kalian klik aja. Sebenarnya bisa pakai Bezier, tapi gue lebih prefer pakai ini karena lebih biasa aja. Oke. Nah, tahapan selanjutnya adalah mengatur ukuran dari si Bezier, si pen tool ini. Kok Bezier pula? Nah, ini 0,5 sudah cukup. Lalu kalian tinggal atur warnanya. Caranya seperti apa? Tinggal klik kanan pada warna yang pengen kalian pilih. Usahakan yang kontras dengan yang akan kalian trace. Kita ambil contoh warna kuning. Seperti ini. Oke. Lalu kemudian kalian seleksi keliling atau masking sampai beres. Nah, ini tahapannya sama dengan yang udah pernah gue bikin. Jadi kalian bisa lihat detailnya pada video gue yang sebelumnya. Jadi untuk video kali ini gue cepetin saja. Nah guys, ini kan hanya contoh saja, jadi mungkin ada beberapa bagian yang dirasa mungkin kurang rapi. Jadi untuk kalian nanti misalkan pengen mencoba atau mengikuti tutorial yang sama, kalian bisa usahain lebih rapi sehingga hasilnya lebih maksimal. Nah, ini hanya sebagai contoh aja untuk memberitahu kalian gimana sih tahapannya. Jadi gua mungkin ada beberapa bagian yang kurang rapi. Jadi guys, untuk seleksi ini sebenarnya sangat basic sekali, yaitu menggunakan pen tool. Pen tool ini adalah salah satu tools yang wajib kalian kuasai ketika kalian pengen bisa mengeksplor lebih jauh tentang software, terutama untuk software desain dan sejenisnya. Dipastikan kalian pasti akan menemukan si pen tool ini, dan ini kegunaannya sangat banyak sekali, seperti untuk tracing, masking, dan untuk membentuk shape ataupun objek lainnya. Jadi kalian wajib untuk mempelajari ini. Gak apa-apa, kalian belajar aja pelan-pelan, jadi nggak perlu langsung mahir ataupun cepat. Karena pada prosesnya kalian bakal menemukan banyak kesulitan-kesulitan yang dimana dari situ kalian bisa belajar. Jadi kalau kalian tidak belajar, tidak menemukan kesalahan, sebenarnya kalian sedang tidak berkembang guys. Nah, seperti itu pepatahnya. Ketika kalian berada di kondisi yang merasa kalian nyaman,
dan baik-baik aja. Mungkin kalian harus bertanya, apakah kalian sebenarnya baik-baik aja atau kalian stuck dan tidak berkembang. Jadi jangan takut untuk mencoba guys. Nah ini kebetulan udah beres. Iya. Kalian lakukan hal yang sama pada bagian belakang. Jadi ini untuk depannya sudah beres. Kita lanjutkan ke bagian belakang. Caranya sama. Nah mungkin tadi gue lupa jelasin. Kalau kalian salah ngeklik, kalian tinggal Ctrl Z aja. Seperti itu. Oh ya guys, buat kalian yang pengen belajar pen tools ini atau belajar tracing, gue kasih tips untuk objek yang pertama kali kalian tracing ataupun kalian tiru. Sebaiknya objek yang bentuknya melengkung seperti huruf S, lingkaran dan sebagainya. Nah ketika kalian sudah bisa mengikutinya dengan rapi, sudah dipastikan kalian bisa mengikuti objek bentuk yang lain guys, karena salah satu bentuk yang paling susah diikuti adalah huruf S guys dan jenis-jenis lengkungan lainnya, karena itu benar-benar penentuan meletakkan si anchor ini menggunakan feeling dan prosesnya butuh belajar yang lumayan lama kalau gua sendiri ya, nggak tahu kalau di kalian, karena itu nggak semudah yang patah-patah ataupun lancip-lancip seperti ini, tapi itu benar-benar dinamis. Nah untuk proses seleksi seperti ini di Photoshop pun ada namanya pen tool juga kalau nggak salah. Nah tapi di Photoshop kan kalian bisa menggunakan Magic Wand ataupun tool selection yang lainnya, lasso tool dan sebagainya. Kalau di Corel kan nggak ada, mau nggak mau ya harus manual seperti ini. Itulah kelebihan dan kekurangan pada masing-masing software, pasti ada aja. Sebenarnya kelebihannya sesuai dengan keperuntukannya guys. Kalau ini keperuntukan untuk file yang berbentuk vektor, kalau di Photoshop ya untuk yang raster ataupun bitmap. Jadi unggul tidaknya itu tergantung kegunaan dan tujuan kalian menggunakannya. So jadi buat kalian yang mungkin merasa gue lebih suka Corel, lebih suka Photoshop, ya itu terserah kalian aja. Kalau gue mah dua-duanya pakai aja sesuai kebutuhan, karena nggak bisa berdiri sendiri menggunakan Corel ketika butuh mudahnya. Oke guys, setelah itu terlihat di sini, ini masih agak abu, agak putih, tapi masih oke lah segini mah. Oke, segini ya. Kita coba dulu Ctrl C, kita Ctrl Z dulu, Ctrl V. Nah ini fungsinya untuk antisipasi misalkan kalian gagal dan baliknya nggak kejauhan. Lalu setelah itu kita bikin atau duplicate ini menjadi 3, Ctrl C V, geser V lagi, geser lagi ke bawah. Kita urutkan dari sini biar gampang. Transparansi ini yang gambar gelas nuangin, lalu kemudian kalian di sini, lalu kemudian dari atas saja biar gampang. Subtract kita pakai 40, kita coba dulu segini, lalu geser, klik ke objek sebelahnya, jangan lupa ininya rubah juga, multiply kalian 40 juga, nanti bisa kita rubah kalau dirasa kurang sesuai. Nah yang terakhir kita ke bawah sedikit atau banyak mungkin overlay, lalu kemudian ini jangan lupa sekitar 75. Nanti kita coba ya.
apakah sudah pas atau belum. Nah, kita ambil sampel dulu, ini warna coklat. Kita hilangin dulu unline. Ini kita gabungin dulu. Ini kita pisah aja dulu, nggak apa-apa. Kita group, kita geser. Nah, seperti ini. Inilah dia. Apakah ini sudah oke? Kita coba lihat ini si overlay-nya apakah terlalu jauh? Enggak. Inilah fungsinya overlay guys, walaupun terlihat tidak penting. Nah, now look at that. Kalian bisa lihat kan bedanya. Selain lebih terang, pada bagian yang harusnya gelap dan harusnya terang, maka lebih kelihatan kontrasnya. Jadi ini penting, walaupun kelihatan nggak penting. Nggak penting ya. Oke. Nah, seperti ini guys. Nah, kita bisa atur lagi. Ini kan warnanya coklat segini. Nah, ketika kalian naikin jadi seperti ini kan agak kurang ya. Jadi kalian harus setting lagi sedikit. Mungkin pada bagian ini kita naikkan sedikit. Nah, coba kita bisa dulu ungroup dulu. Nah, ini yang bikin lebih terang sebenarnya. Coba kita di 80 aja. Karena ini nggak perlu terlalu dominan. Sesuai fungsinya aja. Oke, nah segini udah cukup nih. Nah, seperti itu guys. Kalian bisa rubah warnanya dengan cara seperti apa? Seperti ini. Tinggal kalian blok and then click wherever you want lah. Nah, seperti ini tuh. Keren kan? Keren dong. Ya begitulah guys prosesnya. Nah, untuk warna-warna tertentu misalkan merah. Ini kan agak over ya. Nah, kalian bisa retouch atau atur ulang di sini guys. Kalian pas-pasin aja di sininya. Jadi biar nggak terlalu aneh warnanya. Balik lagi itu sesuai selera. Kalau dirasa udah pas ya nggak perlu gini-gini juga. Kita contohkan di warna hitam. Nah, untuk warna hitam kalian tidak bisa 100% black seperti ini karena tidak akan terlihat. Nah, paling maksimal 85 mungkin atau 90-an lah. Kita coba segini ya. Tuh, segini aja masih terlalu gelap kan? Kita coba di warna hitamnya di sini. Segini paling. Nah, itu dia guys. Jadi kalian nggak bisa yang paling mentok di sini, nggak bisa. Nggak akan terlihat. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan mockup. Kita coba ambil contoh desain yang ada. Set. Ngeri nggak tuh? Kita seleksi dulu. Ini sepertinya terlalu over. Ini sebenarnya gambar PNG sih. Tapi karena PNG yang tidak maksimal atau mungkin ada yang ke bawah, jadi masih ada nih si brush. Kalian ambil aja seperti ini. Nah, ini udah serasa jaket-jaket Japanese style. Nah, ngeri nggak tuh? Ini desain originals. Walah, kepotong coba. Ntar dulu. Ada yang kepotong. Kalian pasti lihat nggak tadi? Tulisannya ada yang kepotong. Kita gini aja. Nah, si tulisan Jepangnya kepotong guys. Kita ambil gini aja lah. Ini mah hanya contoh aja. Jadi kalian tidak harus gambar seperti ini. Nah, buat kalian yang pengen gambar seperti ini, ilustrasi seperti ini, kalian bisa kontak gua melalui WhatsApp ataupun email yang nanti gue sertain di kolom description. Oke, nah ini kan masih tidak menyatu ya dengan bahan. Nah, inilah fungsinya realistic mockup. Kenapa disebut realistic? Karena bisa seperti ini. Yes. Nah, gitu guys. Jadi di bawah bayangannya guys. Jadi seperti ini nih. Nah, ini nggak terlalu kelihatan bedanya karena gambarnya agak sedikit jarang-jarang guys. Nah, tapi sebenarnya kelihatan. Ini kalau di atas, nah ini kalau di bawahnya. Tuh, lebih menyatu dengan bahan. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Kita gedein biar kayak model-model jaket sekarang. Ini sebenarnya desain yang udah pernah gua jual atau custom buat orang, jadi nggak akan gue jual lagi. Ini kecil mungkin di depan. Sebenarnya nggak ada sih yang kecil gitu, pasti biasanya di depan tulisan aja. Oke, kalau gitu kita tulisan aja. Ini hanya untuk pemanis saja guys. Jadi nggak wajib kalian mau bikin gini atau nanti intinya kalian kasih tulisan aja sesuai desain kalian. Jadi ini hanya sebagai contoh aja. Nanti di downloadnya gua kasih filenya juga ini.
pantau terus video-video gue yang berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.